yang diinginkan Prabowo ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang diinginkan oleh Anies Baswedan, yaitu berpasangan dengan orang yang kira-kira spektrumnya itu Islam kiri ya. Sementara Prabowo juga begitu. Kalau dibalik barangkali dia lebih punya preferensi ke Khofifah, dan kalau tidak Khofifah ya baru Muhaimin. Tapi kalau bisa Ganjar ya Ganjar dia akan ambil ya. Karena Ganjar pun dianggap orang yang akan diterima NU juga. Bahkan Ganjar double, NU bisa, nasionalis juga bisa ya. Anies walaupun sedikit di bawah Prabowo dalam berbagai survei, tapi gelombangnya makin membesar, anginnya makin membesar. Itu soalnya. Jadi dalam titik tertentu akan crossing, bahkan sudah crossing di beberapa survei, di mana Anies sudah menjadi nomor 2 ya. Terlepas apakah kita setuju dengan surveinya atau tidak. Karena itu kalau kita bicara unsur surprise-nya, semangatnya, kebaruannya, ya tentu Anies jauh lebih berpeluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH semua, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya sobat semuanya ya, kita coba lihat ya berapa kejadian kemarin yang saya tidak sempat update. Nah, salah satu yang penting adalah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Khofifah Indar Parawansa. Ya, kalau ditanya ke Prabowo, ya enggak, silaturahmi saja. Ngapain Menteri Pertahanan silaturahmi dengan seorang gubernur? Mestinya dibalik, seorang gubernur silaturahmi dengan Menteri Pertahanan, begitu dong. Menteri kok datang kepada gubernur ya. Enggak, tapi enggak salah juga kalau silaturahmi kan tidak mengenal atasan atau bawahan atau strata atas strata bawah. Tetapi kan orang juga tahu Prabowo Subianto sedang menjajaki kemungkinan berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa. Yang diinginkan Prabowo ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang diinginkan oleh Anies Baswedan, yaitu berpasangan dengan orang yang kira-kira spektrumnya itu Islam kiri ya. Jadi Islam kiri itu ya basisnya Nahdlatul Ulama ya, Jawa Timur, apalagi ada unsur perempuannya dan lain sebagainya untuk menambah daya kemenangan. Karena asumsinya sama, Prabowo menguasai Indonesia Barat. Nah, hanya persoalannya sepertinya Prabowo tidak mungkin lagi bisa establish nyaman di suara partai Islam kanan. Kenapa? Karena ya ada Anies Baswedan. Jadi Anies yang akan berbagi pengikut dengan Prabowo Subianto. Makanya Prabowo membutuhkan booster, membutuhkan penguat yang lain. Ya sama seperti Anies juga membutuhkan penguat kalau ingin menang. Dan penguatnya adalah salah satu yang digadang-gadang adalah Khofifah Indar Parawansa. Yang tidak tertarik berpasangan dengan Khofifah itu mungkin hanya Ganjar Pranowo saja. Why? Karena tanpa Khofifah pun sangat mungkin suara NU bisa diarahkan ke Ganjar Pranowo, itu masih ada skenario ke sana. Sementara pilihan bagi Prabowo Subianto adalah ya kalau tidak Caimin maka Khofifah. Persoalannya adalah apakah PKB mau, Caimin mau kalau Khofifah yang dijadikan wakil presiden. Nah ini menarik ya, karena politik NU itu adalah dia menaruh beberapa orang di beberapa tempat. Jadi siapapun yang menang ada orang NU-nya. Nah, sekarang wakil presiden minimal dari NU. Kalau Caimin jadi wakil presidennya Prabowo, kemudian Anies menjadi wakil presidennya Khofifah, wakil presidennya Anies, maka paling tidak mereka punya orang di 2 tempat. itu politik cerdas ala NU ya, masa besar tetapi tidak memaksakan untuk menjadi nomor 1, cukup
berada di dekat-dekat atau samping-samping kekuasaan, tetapi yang paling penting adalah ikut terus menikmati kekuasaan atau menjadi bagian dari kekuasaan ya. Oke, coba kita bacakan ini soal pertemuan itu ya. Oke, bukan untuk cawapres PKB, Khofifah lebih baik lanjut jadi gubernur Jatim, kami dukung. Kata suara PKB. Tapi kalau Prabowo jadi sorotan usai bertemu empat mata dengan Prabowo, Khofifah silaturahim saja, tidak bahas Pilpres 2024. Padahal Prabowo jelas-jelas sedang menjajaki chemistry. Apakah ada chemistry nggak sama Khofifah? Kalau ngomong bisa nyambung nggak? Oke, liputan6.com Jakarta. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak membahas politik atau Pilpres 2024 tapi hanya silaturahmi biasa. Sebelumnya Prabowo Subianto dan Khofifah Indar Parawansa bertemu di Surabaya, Jawa Timur 13 Februari yang lalu ya. Pertemuan itu dilakukan tertutup empat mata antara dua tokoh tersebut. Sebelumnya keduanya juga bertemu pada 3 Mei 2022. Saat itu Prabowo mendatangi Khofifah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya ya. Prabowo saat di Surabaya mengatakan dirinya telah dijamu sebelumnya oleh Khofifah Indar Parawansa di Gedung Gerahadi dan saat ini diganti dirinya yang membalas untuk menjamunya. Dalam pertemuan itu dibahas beberapa hal mulai dari sejarah Nahdlatul Ulama hingga cerita Khofifah memperkenalkan Islam moderat di Timur Tengah. Luar biasa ya. Kenapa orang selalu mengatakan Islam moderat itu kenapa sih? Islam ya Islam saja ya. Karena kalau dia Islam yang baik ya dia pasti rahmatan lil alamin, gak ada moderat, gak ada radikal ya. Pastilah rahmatan lil alamin ya. Oke. Bahkan Prabowo juga memuji dengan mengatakan bahwa Khofifah punya kemampuan di tingkat negara dan bangsa. Saya kira beliau salah satu tokoh yang mempunyai kemampuan di tingkat negara dan bangsa, kata Prabowo di Surabaya. Namun Gubernur Jatim itu belum mau memberikan pernyataan setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto tersebut. Koalisi Gerindra PKB. Prabowo lewat partainya Gerindra sebelumnya telah berkoalisi dengan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Dalam koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu, Partai Gerindra kukuh mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Hal yang sama juga dilakukan PKB dengan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden oleh PKB. Ya tentu namanya call ya, pasti harus call tinggi ya. Nama Prabowo Subianto merupakan tokoh nasional yang paling terkenal di masyarakat versi survei Populi. Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah menjelaskan bahwa hasil survei tersebut menyebut Prabowo Subianto mendapatkan 93,2% suara publik, disusul Anies 82,6% dan ketiga Sandiaga Uno 78%. Survei itu dirilis dalam Road to 2024 Election, konsolidasi politik dan agenda pembangunan di Jakarta Selatan. Berita ini juga telah tayang di Antara News dengan judul Khofifah pertemuan dengan Prabowo Subianto hanya silaturahmi pewarta. Maksudnya beritanya di Antara News ya. Oke, coba kita lihat kata PKB lebih baik jadi gubernur ya. Temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC menyebutkan bahwa ketum PKB Muhaimin Iskandar memiliki elektabilitas tertinggi sebagai tokoh NU yang didukung untuk Pilpres 2024. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jatim menduduki posisi kedua dan ketiga. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Faid menyebut apapun hasil survei, capres PKB tetap Caimin. Biasa ya, nggak ada lagi mekanisme demokrasi internal. Kemudian Jazilul menyebut Khofifah justru lebih cocok maju kembali di pemilihan Gubernur Jatim dibandingkan maju untuk perhelatan Pilpres 2024. Ini namanya. Ibu Khofifah lebih baik lanjut untuk menjadi gubernur Jatim. Jatim masih perlu Bu Khofifah, insya Allah kami akan dukung, kata dia. Menurut Jazilul, PKB menutup pintu bagi capres selain Caimin. Gus Muhaimin tetap terbaik dan kami tutup untuk kemungkinan mengajukan nama lainnya. Gus Muhaimin sudah saatnya dan layak untuk maju dalam Pilpres, katanya memungkasi.
Sebelumnya hasil survei ini disampaikan pendiri SMRC Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani episode Kekuatan Elektoral NU. Dalam pengalaman beberapa kali pemilu sejak 1999, ada kecenderungan calon presiden dari partai-partai nasionalis mengambil wakil dari kelompok Islam, terutama NU, kata Saiful dalam keterangannya. Sekarang Anies bukan justru ingin mengambil kelompok NU juga, karena NU yang dianggap yang moderat. Oke, survei SMRC pada Desember 2022 mengukur tingkat elektabilitas beberapa tokoh NU. Pertama adalah Muhaimin Iskandar karena merupakan ketua partai dengan basis massa NU, Partai Kebangkitan Bangsa. Nama Mahfud MD menurut Saiful juga penting dimasukkan karena merupakan menteri senior di pemerintahan Jokowi. Mahfud juga memiliki karir politik yang cukup panjang dan pernah aktif di PKB pada masa Gus Dur. Sementara Khofifah selain sebagai gubernur Jawa Timur juga aktif di PKB zaman Gus Dur, kata dia. Saiful melanjutkan bahwa partai politik juga sering mempertimbangkan tokoh NU yang bukan orang partai tapi senior, dianggap karismatik dan berpengaruh. Karena itu penting memasukkan nama mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj dan Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf, ujarnya. Saiful menyatakan hasil survei menunjukkan bahwa di antara tokoh-tokoh utama NU saat ini, Muhaimin mendapatkan dukungan sebesar 18,2%, Mahfud 18%, Khofifah 15,4%, Said Akil 2,9%, Yahya Khalil Stakuf 2,6%. Saiful menerangkan bahwa 3 nama teratas Muhaimin, Mahfud, dan Khofifah memiliki dukungan publik yang seimbang. 3 nama tersebut memiliki tingkat kedekatan yang sama dengan pemilih. Dalam rentang waktu Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, suara dukungan pada Muhaimin bergerak dari 13,7% menjadi 18,2%. Mahfud fluktuatif 14,5% pada Desember 2021, sempat mencapai angka 22,1% di November 2022 dan menjadi 18% di Desember 2022. Sementara suara dukungan kepada Khofifah sebesar 18,9% di Desember 2021 menjadi 15,4% di Desember 2022. Ya, sobat era sekalian, oke, sebelumnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, salah satu tokoh NU yang berpotensi menjadi cawapres. Pertemuan dilakukan tertutup. Prabowo mengatakan dirinya membalas jamuan Khofifah di Gedung Gerahadi beberapa waktu yang lalu. Ya, sobat era sekalian, ini Khofifah ini ibarat gadis cantik yang ramai-ramai didekati kumbang. Siapa yang kemudian akan berhasil meminangnya? Apakah Anies Baswedan? Apakah Prabowo Subianto? Nah, pertanyaannya adalah, sobat era sekalian ya, bukan karena orang seperti Anies misalnya itu bisa dan tidak bisa, tapi dia sendiri belum firm 100% menurut saya untuk menentukan pilihannya apakah Khofifah atau tidak. Jadi barangkali terakhir-terakhir ya mengkerucut kedua sosok ini saja. Kalau enggak Khofifah, AHY sepertinya. Sementara Prabowo juga begitu. Kalau dibalik barangkali dia lebih punya preferensi ke Khofifah, dan kalau tidak Khofifah ya baru Muhaimin. Tapi kalau bisa Ganjar ya Ganjar dia akan ambil ya. Karena Ganjar pun dianggap orang yang akan diterima NU juga. Bahkan Ganjar double, NU bisa, nasionalis juga bisa ya. Ya itulah namanya politik ya. Karena politik itu ya mau cari menang-menangan. Kalau cari menang-menangan nggak penting chemistry, nggak penting yang lain. Yang penting menang dulu. Walaupun chemistry menjadi penting ketika mereka bertemu dan berdialog ya. Karena kalau kerjasama dengan orang yang tidak punya chemistry-nya ya susah. Jadi sobat era sekalian, Khofifah ini bukan faktor yang radikal dalam tanda kutip ya. Dia menjadi faktor yang acceptable, faktor yang bisa diterima kanan dan kiri. Itu enaknya posisi NU yang selalu memainkan peran seperti ini. Jadi mau dipakai wing yang kanan Anies bisa, wing tengah Prabowo bisa, wing kiri Ganjar juga bisa, tapi Ganjar redundant kalau dia memilih Khofifah Indar Parawansa, kecuali kalau dia ingin menyelamatkan suara NU dan Khofifah agar tidak terpecah dengan lawannya, dia ambil. Tapi masalahnya dia sendiri masih punya kebutuhan tokoh Indonesia Barat ya, Jawa Barat, DKI, basis-basis pemilihan dan Sumatera. Jadi dia membutuhkan tokoh itu, dan tokoh itu ya sangat mungkin diwakili oleh semacam Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno misalnya.
nggak menarik ya sebenarnya, karena orang tidak bicara tentang kualitas tapi bicara tentang kemungkinan menang atau elektabilitas saja. Jadi bukan orang yang terbaik di antara kita yang dipilih, tetapi orang yang kira-kira punya peluang menang di antara kita yang dijadikan calon presiden dan atau wakil presiden. Prabowo, Ganjar Pranowo, Erick Mohaimin sama saja binaan oligarki. Apakah Nol dan gerombolan itu disuruh Jokowi untuk mendukung Bowo karena Jokowi tahu bahwa Ganjar tidak akan dicalonkan oleh Megabank? Nah, this is still a speculation ya. Sebenarnya kemana arah politik Megawati dan PDIP, terutama Megawati tentunya, karena Megawati itu yang akan menentukan. Orang sedang menunggu terhadap 3 alternatif ini. 1, Megawati mengusulkan Ganjar Pranowo. Nah, artinya Ganjar nanti akan menjadi paket istana, pastinya begitu. 2, PDIP mendorong Puan Maharani, ya sekarang dibentuk Puan Maharani Fans Club, menggantikan Dewan Kolonel untuk terus memantau bagaimana elektabilitas Puan Maharani dan bagaimana cara meningkatkannya terus-menerus, karena itu penting sebagai bargaining power, ya tidak hanya soal bargaining position tapi bargaining power. Nah, yang ketiga adalah PDIP kemudian menyodorkan Puan Maharani untuk menjadi wakil presiden baik Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan misalnya. Dan yang paling mungkin adalah Prabowo Subianto sebagai paket dari PDIP istana, paket Teku Upar istana. Nah, sekarang Megawati bingung dia bagaimana memecahkan masalah ini, karena sadar hatinya tentu ingin mencalonkan Puan Maharani, tetapi kapasitas elektabilitas Puan itu diperkirakan tidak akan kuat berhadapan dengan tokoh-tokoh seperti Anies dan Prabowo. Kalau dia usung Ganjar sudah tahu tipenya tidak akan setia kepada Terah Soekarno di PDIP. Dia akan lebih setia kepada tentu saja koalisi istana yang mendukungnya, yang sejak awal yang lebih membuatnya nyaman dan diwongke tentunya ya. Jadi dilema ini yang blessing in disguise bagi demokrasi sesungguhnya. Kenapa begitu? Karena kalau Teguh Umar dan istana kompak, the game will be over. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan elektoral di satu sisi, kekuatan finansial di sisi yang lain, dan kekuatan power atau kekuasaan formal di sisi yang berbeda. Jadi dia punya triangle powers. Dan ini akan susah dikalahkan seandainya mereka menciptakan hanya 2 calon saja head to head. Ataupun kalaupun ada Prabowo di sana, karena Prabowo dianggap hanya untuk memecah suara Anies Baswedan. Jadi Ganjar akan menjadi faktor yang akan dimenangkan. Itu sulitnya ya. Oke. Nah, sekarang ketika mereka belum sepakat, paling tidak ada dilema bagi Megawati, itu baik bagi demokrasi kita. Apalagi nanti akhirnya Megawati itu mencalonkan kader sendiri, Puan Maharani, kemudian KIB tetap di capture istana untuk mencalonkan Ganjar, Prabowo tetap dengan PKB, Anies tetap dengan Nasdem, Demokrat dan PKS-nya, maka kompetisi akan jauh lebih menarik dan barangkali lebih banyak ditentukan oleh suara rakyat, bukan suara kekuatan power ya. Oke. Kira-kira Ibu Hovifanya mau apa enggak berpasangan dengan Wowo? Saya pikir lebih memilih Pak Anies. Iya dan tidak ya. Tentu Hovifah akan melihat kira-kira sekarang gelombangnya di mana. Jadi kalau kita lihat ya, Prabowo itu angin yang tetap di atas dia. Tapi kecenderungannya adalah stagnan, bahkan decline. Anies walaupun sedikit di bawah Prabowo dalam berbagai survei, tapi gelombangnya makin membesar, anginnya makin membesar. Itu soalnya. Jadi dalam titik tertentu akan crossing, bahkan sudah crossing di beberapa survei, di mana Anies sudah menjadi nomor 2 ya. Terlepas apakah kita setuju dengan surveinya atau tidak. Karena itu kalau kita bicara unsur surprise-nya, semangatnya, kebaruannya, ya tentu Anies jauh lebih berpeluang. Ini sekali lagi analisis ya, bukan soal suka dan tidak suka. Saya berkomunikasi dengan mantan pejabat yang kemudian mengatakan kelemahan-kelemahan Anies dan lain sebagainya. Saya mengatakan Anies bukan calon yang baik, yang paling baik ya, calon yang hebat maksud saya. Tetapi ya masalahnya adalah presidential threshold ini membuat
pilihan menjadi terbatas. Kan pilihannya kan kita hanya mendiskusikan 3 nama saja for the time being, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo. Ganjar, Anies, dan Prabowo. Dan sekarang kalau di head to head kan Prabowo dan Anies, maka perumpamannya itu satu rising star, ya, satu dia sunrise, satunya mau sunset. Ada kecenderungan declining. Nah, pertanyaannya adalah apakah misalnya Prabowo punya faktor kebaruan untuk menambah daya elektoralnya dengan merekrut tokoh-tokoh yang bisa membuat dia lebih moncer, lebih ada penetrasi. Nah, kita itu yang sedang kita tunggu dengan tokoh seperti Muhaimin Iskandar atau Khofifah Indar Parawansa. Oke, tapi a matter of perception, sekali lagi persepsi orang terhadap Khofifah jauh lebih baik dibandingkan persepsi terhadap Muhaimin, ya, dalam kasus-kasus korupsi atau isu-isu yang melingkupinya. Wowo dapat tambahan dari Joman, Anies dapat tambahan dari Umat dan Partai Umat, ya. Ya, Jokomania atau Joman yang tadinya mendukung Ganjar sekarang mendukung Prabowo Subianto. Ini menarik, ya. Apakah kemudian ada sinyal istana bahwa istana tidak akan mendukung Ganjar Pranowo karena PDIP sudah tidak mau mendukung Ganjar Pranowo sehingga mereka berhimpun ramai-ramai di Prabowo Subianto? Ya, kita akan lihat karena simpul-simpul yang pendukung Ganjar masih banyak. Termasuk juga misalnya Ganjaris, ada Ganjar Spartan, ada macam-macam, ya, ada beberapa, tetapi memang agak remain questionable, ya. Kunjungan-kunjungan mereka tidak bisa bisa diukur bagaimana antusiasme masyarakat karena mereka adalah pejabat publik yang terikat dengan tugasnya masing-masing, ya, termasuk juga Prabowo Subianto. Tapi memang orang seperti Prabowo itu diuntungkan seandainya menjadi calon karena putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengharuskan mundur ketika dia jadi calon presiden walaupun dia berkedudukan sebagai menteri. Prabowo sudah habis kesempatannya sejak bergabung dengan Wiwi. Kita lihatlah kalau misalnya Ganjar Anies kan belum tentu juga. Anies Prabowo, maka head to head seperti itu, head to head yang tidak lagi melihat bahwa Prabowo ini itu dan lain sebagainya, maka semuanya akan bisa bergabung di Prabowo. Jadi Prabowo justru sekarang mewarisi peta elektoral dari Jokowi, sementara dia tinggalkan elektoralnya yang lama, basis elektoralnya yang lama, sehingga nanti yang berimpit itu justru antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Anies yang menikmati basis elektoral sendirian. Seandainya memang sangat terlihat bahwa Prabowo ingin ke kubu istana misalnya, ya. Kita akan lihat. Oligarki akan ada terus, tinggal baik apa enggaknya. Jadi stop bahas oligarki. Kalau mau pakai kata oligarki mana dan siapa. Ya, ini memang begini, kita harus jelas, ya, yang dimaksud dengan oligarki itu siapa. Oligarki itu adalah sekelompok elit yang menguasai pemerintahan, ya, aspek-aspek pemerintahan, baik politik, ekonomi, ya, terutama politik dan ekonomi. Jadi kalau kita bicara oligarki politik, ya oligarki politik hari ini itu ya ketua-ketua umum partai politik plus Luhut Binsar Panjaitan plus Jokowi, ya itulah oligarki politik hari ini. Kalau kita mau melihatnya, ya plus tokoh-tokoh yang kira-kira berpengaruh, ya. Tapi yang jelas oligarki politik itu bisa terlihat. Yang gak bisa terlihat itu oligarki ekonomi. Jadi oligarki itu tidak hanya sekedar bahwa dia orang kaya atau orang yang punya omset dan aset, tetapi orang yang kaya dan mempengaruhi jalannya kebijakan negara, itulah yang namanya oligarki. Jadi bisa jadi Anies disokong oleh orang-orang kaya tapi belum menjadi oligarki. Baru orang kaya aja. Jadi orang kaya nggak berarti oligarki, ya. Oligarki itu orang yang bisa mempengaruhi kebijakan. Nah,
Yang bisa mempengaruhi kebijakan tuh siapa misalnya? 9 naga misalnya. Orang meyakini bahwa 9 naga itu bisa mempengaruhi kebijakan negara. Jadi jangan sembarang sebut oligarki, dan tidak salah juga kalau Anies belum bisa dikatakan dia jadi alat oligarki. Karena kalau Surya Paloh misalnya. Kalau oligarki politik iya, semua calon itu pasti rely on dengan oligarki politik. Ya, rely on dengan oligarki politik kalau dia calon presiden. Tetapi dengan oligarki ekonomi belum tentu. Dengan pengertian bahwa oligarki itu adalah orang yang berkuasa hari ini yang mampu mempengaruhi kebijakan publik. Tetapi apakah nanti mereka menjadi oligarki, jadi seiring dengan menangnya orang lain? Bisa juga. Ya, yang tadinya bukan oligarki menjadi oligarki. Jadi oligarki itu beranak pinak dia. Sekali lagi, orang yang mempengaruhi kebijakan negara itu yang namanya oligarki. Tapi kalau orang kaya di sudut di kampung sana yang gak ada kaitannya dengan kebijakan apapun, hanya banyak uang, berusahanya secara baik, ya gak bisa disebut oligarki. Ya, dia orang yang tidak punya pengaruh politik apa-apa, ya, pengaruh terhadap kekuasaan apa-apa. Nah sekarang to some extent, ya misalnya kalau kita menyebut Surya Paloh, pasti ada pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan. Yusuf Kala mungkin tidak kencang lagi, tapi masih ada. Kalau SBY bahkan tidak bisa lagi dibilang oligarki yang mempengaruhi kebijakan. Tetapi khusus pencalonan dia menjadi oligarki. Khusus untuk satu tema pencalonan dia menjadi oligarki. Ketika kita bicara tentang tema pencalonan, karena dia punya partai politik. Jadi memang kita harus mendefinisikan ya oligarki itu. Nah, kalau konteksnya adalah nominasi dan sokongan finansial, ya, biar clear, maka kita akan lihat siapa yang didukung oligarki. Semua pasti didukung oleh oligarki, yaitu oligarki pencalonan politik. Karena ada presidensial threshold soalnya. Kalau tidak ada presidensial threshold, tidak ada oligarki pencalonan, ya. Oke. Karena itu Surya Paloh, Megawati, ketua-ketua umum partai politik plus Luhut plus Jokowi itu sangat berpengaruh terhadap pencalonan seseorang. Apakah seorang bisa jadi presiden atau tidak karena secara politik. Nah, tinggal oligarki ekonominya. Oligarki ekonominya tentu ya kelas atas. Kalau cuma sekadar banyak uang doang ya mungkin enggak juga ya. To some extent ada dia oligarki politik, tapi dia juga oligarki ekonomi karena dia punya aset dan omset seperti Surya Paloh misalnya. Tetapi tentu kekuatan finansial Surya Paloh ya tidak sedahsyat oligarki ekonomi yang sesungguhnya, yang ya banyak orang yang menengarainya misalnya mampu mengubah kebijakan ekonomi Republik ini, kan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.